asam urat sebenarnya penyakitnya di organ apa gitu, dia sebenarnya penyakit apa gitu. Ada beberapa pasien yang kayak pegel nih terus langsung aja minum allopurinol gitu. Padahal ya, itu adalah satu obat asam urat yang terkenal ya. iya. Padahal sebenarnya ya jangan nggak diobatin nih gitu. Nah, asam urat tuh dalam bentuk paling parahnya itu dia bisa kayak gimana sih? Halo keluarga Sehat Q. Oke, balik lagi di ngobrol bareng dokter. Kali ini episode 33 nih. Tentang udah banyak ya, nggak kerasa loh ya, nggak kerasa. Tentang asam urat. Kali ini kita membahas tentang asam urat. Oke, kali ini gue ditemenin sama dokter Lina. Halo Lina. Iya, kalau ngebahas soal asam urat gitu ya, kan ini tuh sebenarnya bisa dibilang penyakit nggak sejuta umat tapi kayak umum banget gitu, kayak hampir semua orang tuh pasti pernah dengar asam urat, dan banyak banget kayaknya yang ngerasain yang namanya gejala asam urat ya. Dan ini juga nggak terbatas sama usia tua doang juga kan gitu, karena yang usia-usia sepantaran gue, sepantaran lo mungkin juga banyak yang udah ngerasain gejala asam urat gitu. Tapi sebenarnya asam urat itu apa sih? Maksudnya kayak kalau penyakit jantung kan oke lah di jantung. Tapi kalau asam urat sebenarnya penyakitnya di organ apa gitu? Dia sebenarnya penyakit apa gitu? Jadi asam urat itu adalah suatu kondisi di mana adanya penumpukan si asam urat itu. Jadi sebenarnya asam urat adalah sesuatu zat yang emang diproduksi sama tubuh kita yang fungsinya itu untuk mengurai namanya zat purin. Nah, purin ini fungsinya adalah untuk kayak apa, memberikan energi untuk kita, kemudian juga untuk pertumbuhan sel, jadi juga punya fungsinya sebenarnya. Tapi ketika si asam urat yang dihasilkan atau juga misalnya dari makanan atau faktor keturunan terus berlebihan dalam tubuh kita, nah dia tuh bisa mengendap nih di sendi-sendi, biasanya dia di sendi-sendi jari, baik itu jari kaki atau jari tangan, kemudian pergelangan, lutut, dan paling sering tuh biasanya di jempol kaki, ya kan gitu. Nah, ketika dia sudah mengumpul di situ, dia tuh bisa membentuk kristal. Nah, itu yang bisa bikin sakit. Dan sebenarnya si asam urat ini sebenarnya nggak cuma ditemukan pada sendi juga sih, dia juga bisa pada ginjal gitu. Makanya orang kan sering ngeluhnya kakinya sakit, pegel, apalagi yang udah tua kan bilangnya asam urat. Nah, itu karena peningkatan dari si asam uratnya itu gitu. Oke, jadi asam urat itu sebenarnya suatu zat yang sebenarnya bagus untuk tubuh kalau kadarnya bener gitu ya, normal. Tapi kalau misalnya dia berlebihan, dia jadi itu ya apa namanya, menyebabkan gejala-gejala tadi yang bikin pegel-pegel lah apa segala macam gitu ya. Nah, tapi sebenarnya apa yang bikin asam urat sendiri itu berlebihan? Nah, itu yang pertama berarti ada misalnya ada faktor keturunan, misalnya orang tua punya asam urat, terus kita juga akan kemungkinan juga punya. Gitu. Kemudian biasanya kalau dari buku-buku, dari literatur itu biasanya laki-laki nih yang paling beresiko gitu. Kemudian usia dari 30 tuh udah pada bisa tuh kena asam urat. Dan kemudian tuh yang bisa meningkatkan lagi makanan gitu. Banyak banget sebenarnya makanan yang bisa meningkatkan asam urat, contohnya kayak jeroan ya kan, apel lah, apalagi sih kayak jantung gitu kan, itu terus udah gitu makanan laut juga bisa gitu. Kayak misalnya sarden, teri, kerang gitu. Terus kalau ini nggak ya Pak, emping ya, emping ya benar ya, kayak dari kacang-kacangan gitu, baik apa melinjo, kemudian kacang merah, kacang panjang, bayam gitu. Sebenarnya kalau dari sayuran ini bukan berarti nggak boleh, jangan berlebihan aja gitu. Terus daging-dagingan juga, kayak misalnya daging merah itu yang paling beresiko tuh yang daging merah gitu. Terus minum-minuman manis, konsumsi alkohol itu juga berpengaruh untuk peningkatan asam urat. Selain itu, kalau misalnya punya penyakit nih, misalnya kayak diabetes, hiperkolesterol, terus misalnya ada leukemia atau lagi pengobatan kanker, kemoterapi, nah itu juga bisa meningkatkan kadar asam urat gitu. Tadi gue denger lo menyebutkan bayam ya, gitu. Bayam, berarti kan itu sayuran hijau ya. Karena gue juga pernah denger suatu biasalah kepercayaan di antara bapak-bapak dan ibu-ibu gitu kan, katanya kalau misalnya lagi asam urat tuh nggak boleh makan sayur hijau gitu, nanti asam urat gitu. Nah itu apakah karena ada apa sih di dalam si bayam itu yang bikin
bisa ningkatin asam urat ya gitu. Ya, jadi kan sebenarnya bukan nggak boleh sih, sebenarnya boleh, tapi jumlahnya jangan terlalu banyak. Terus juga jangan kayak ngejudge sayuran hijau gitu, terus akhirnya lo makannya misalnya kayak kacang-kacangan gitu, ya itu juga jangan juga gitu, karena memang kan pada sayuran itu kan memang karena dia kadarnya itu memang tinggi di situ gitu, tapi jangan berarti lo tidak mau makan itu gitu. Atau misalnya kalau mau makan sayur ya misalnya lo ganti aja deh. Gonta ganti ya, jadi ganti. Jangan coba ayam mulu tiap hari, dikata Popeye kali kan gitu. Jadi ganti apa kayak gitu ya, brokoli, wortel, sawi ya, gitu lah ya. Jadi kayak seperti waktu beberapa podcast kita sebelumnya, jadi harus warna-warni isi piringnya ya, bener ya. Warna-warni terus ya beda-beda. Beda-beda. Nah, berarti kan gue pernah baca juga bahwa tadi ya apa yang membuat asam urat tinggi itu, salah satu yang membuat asam urat tinggi itu adalah makanan tinggi purin. Itu berarti yang lo sebutin tadi itu berarti tinggi purin ya. Betul, iya. Tinggi purin yang sebenarnya kalau dalam kadar normal dia bermanfaat buat tubuh. Nah, terus kalau gejala asam urat sendiri tuh dia purely cuma di sendi, pegel-pegel gitu, atau kayak ada sebenarnya ada nggak sih kayak orang nih asam urat nih tapi kayak dia nggak ada gejala apa-apa, atau mungkin gejalanya justru bukan di sendi gitu, atau memang purely di sendi aja? Kalau asam urat karena si kristal asam uratnya itu dia mengendap di sendi, jadi gejalanya emang lebih banyak pada sendi. Misalnya jadinya merah, sakit, terus pas dipegang tuh berasa kayak anget gitu, yang sakitnya itu terus bengkak, dan kadang-kadang juga bisa bikin demam juga gitu. Nah selain itu, karena tadi kan gue sempet bilang tuh dia itu si asam urat ini bisa ada di ginjal. Nah jadi gejalanya bisa dia akan membentuk batu ginjal atau batu saluran kemih. Jadi ada gangguan pada pas lagi kencing gitu. Jadi ada bermasalah gitu. Tapi sebenarnya kalau secara overall gitu, kayak asam urat itu sebenarnya penyakit parah nggak sih sebenarnya? Atau kayak ya medium aja gitu? Ya kalau sebenarnya asam urat ini tuh dibilang parah sebenarnya bisa ditanganin, apalagi kalau kita ngeganti lifestyle kita. Cuman terkadang asam urat ini tuh suka diikuti oleh penyakit lainnya, atau ternyata ada penyakit di balik itu gitu. Contohnya misalnya kondisi misalnya berat badan berlebih gitu. Nah di mana saat berat badannya itu berlebih kan asam lemaknya banyak. Nah asam lemaknya ini kan jadinya membuat insulin itu bereaksi lah gitu. Nah, jadi hiperinsulin ini bisa memicu si asam urat itu lagi. Jadi kayak saling berkaitan saling berkaitan gitu. Jadi ketika kita periksa asam urat kita juga sebenarnya harus juga mikir gitu, berat badan kita gimana, apakah kita kolesterol tinggi atau enggak, makanan kita tuh kayak gimana, lifestyle kita kayak gimana, kayak gitu ya. Jadi kan karena iya sih, karena misalnya kan sebenarnya asam urat tuh bisa dipicu juga oleh lifestyle yang buruk kan, istilahnya gitu kan. Dan itu juga lifestyle buruk itu nggak cuma memicu asam urat doang, tapi penyakit lain yang bahaya juga, yang mungkin bisa melatar belakangi atau mengikuti si asam urat itu gitu ya. Yang sebenarnya bikin parah adalah jangan-jangan ada penyakit penyerta lainnya nih gitu sih. Tapi kalau dari sisi misalnya dia kan nanti si kristal asam uratnya itu kan nanti bakal kayak ngebatu gitu ya di sendi. Nah itu kan nanti dia jadi ada namanya tuh tofus lah istilah medisnya. Jadi di sendi itu kayak ada benjolan gitu. Mungkin lo pernah lihat atau pernah dengar saudara kayak kok di jempol kayak tiba-tiba muncul kayak ada benjolan tulang gitu. Nah itu tofus, dan ya bisa mengganggu pergerakan lah ya kalau jalan jadi sakit kayak gitu. Nah kalau berdasarkan penjelasan lo tadi kan berarti bisa dibilang bahwa sebenarnya asam urat itu mungkin kalau berdiri sendiri dibilang dia penyakit parah banget mungkin juga nggak bisa divonis seperti itu, tapi dia juga bisa diikuti atau menjadi salah satu pendamping penyakit-penyakit yang berbahaya gitu kan sebenarnya. Nah tapi kalau misalnya kita nih ngerasa kayak aduh kok gue ada gejala-gejala asam urat nih, kok apa pegel-pegel, apa kemarin kayak gue habis makan emping banyak banget nih gitu. Terus habis itu besok-besoknya kok sendi-sendi gue pegel nih gitu. Nah itu sebenarnya bisa nggak sih kayak misalnya minum obat apa dulu, obat warung gitu misalnya, terus buat ngeredain itu, atau kayak first thing first kita harus tes dulu nih biar tahu sebenarnya lo asam urat atau enggak kayak gitu, atau
urutannya? Jadi kalau misalnya kerasa nyeri, sebenarnya yang pertama adalah obat, ibaratnya istilah obat warung yang bisa lo beli dulu terus lo minum adalah sebenarnya paracetamol yang paling aman. Nah, tapi juga jangan yang gue tahu nih ada beberapa pasien yang kayak pegel nih terus langsung aja minum allopurinol gitu. Padahal itu adalah satu obat asam urat terkenal ya. Iya. Padahal sebenarnya ya jangan, harus dicari tahu dulu nih karena kan ada banyak gejala penyakit-penyakit yang punya gejala yang mirip sama asam urat ini gitu. Jadi ya pertama ya minum paracetamol dulu, cuman setelah sudah mereda baru lo ke dokter. Karena apa? Karena sebenarnya si asam urat ini tuh gejalanya tuh dia bisa sakit yang bener-bener sakit banget. Itu bisa sampai 4 sampai 10 jam sampai 12 jam tuh terasa nyeri, tapi memang setelah itu berangsur-angsur akan ringan tuh gitu. Dan biasanya kalau misalnya lifestyle-nya nggak diubah, terus mungkin ada faktor keturunan juga, nah nanti dia bisa kambuh lagi gitu. Nah itu ciri-cirinya tuh asam urat kayak gitu, tapi tetap harus dikonfirmasi dulu nih sama dokter. Tapi kalau lo tadi tanya yang pertama kali minum ya paracetamol boleh, tapi abis itu ke dokter gitu. Iya. Jangan terus kayak sakit paracetamol. Iya. Paracetamol obat semua penyakit ya. Iya. Dan jadi berarti kalau kita ke dokter kan berarti untuk mengetahui itu kan berarti dokter biasanya akan ngasih rujukan buat ke lab gitu kan ya. Terus habis itu akan diobatinnya tuh pakai apa biasanya kalau sama dokter? Biasanya kan metodenya gitu. Nah kalau misalnya lo ke dokter ya pertama pasti kan dokter akan tanya-tanya lo dulu kan, ini udah berapa lama segala macam. Terus yang kedua adalah ya tadi ke lab, dokter tuh akan periksa kadar asam urat gitu. Kemudian mungkin juga dokter akan periksa kadar urin 24 jam, karena kan tadi gue juga bilang kan dia bisa ada di ginjal, berapa sih kadar urin kadar asam urat yang ada di urin selama 24 jam gitu. Terus nanti juga bisa diperiksa cairan, jadi diambil cairan sendinya bener nggak isinya kristal asam urat atau bukan gitu. Terus mungkin dokter juga bakal ngelakuin X-ray gitu untuk ngelihat ada nggak, tadi gue sempat bilang juga tofus di situ untuk menandakan bahwa ini asam urat atau bukan gitu. Terus nanti setelah itu kan dikasih obat. Nah kalau misalnya lagi sakit banget sebenarnya tuh jangan minum allopurinol. Ketika sakit banget bisa minum itu tadi paracetamol, atau biasanya dokter akan kasih namanya obatnya colchicine gitu. Nanti kalau misalnya udah reda baru untuk maintenance dari asam uratnya supaya produksinya dihambat pakai allopurinol itu. Tapi si gitu. obat tadi apa yang satu colchicine. Colchicine itu harus pakai resep dokter ya? Iya, karena dia untuk karena dia ya tadi ya bukan obat warung, dan juga dia untuk nyeri akut yang pertama kali gitu. Tapi kalau asam urat sendiri tuh sebenarnya bisa sembuh nggak sih? Kayak kalau misalnya gue pernah nih gitu terdiagnosis asam urat gitu, apakah itu akan bertahan seumur hidup atau tapi ntar kambuh-kambuhan, atau kayak ya sebenarnya kalau diobatin bisa sembuh sama sekali gitu? Ya, jadi kalau misalnya si asam uratnya sebenarnya bisa aja sembuh gitu, cuman ya harus ya tadi sih harus jaga lifestyle gitu. Itu sih. Itu udah paling penting, itu jaga lifestyle ya pokoknya kalau asam urat dan penyakit-penyakit yang berhubungan sama kayak sendi-sendi dan segala macam bisa kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya nggak diobatin nih gitu. Nah, asam urat tuh dalam bentuk paling parahnya itu bisa kayak gimana sih? Dalam bentuk paling parahnya ya dia bisa yang tadi muncul tofus itu, kemudian nah itu bisa nyeri banget karena itu bikin sendi kaku gitu. Kayak lo bayangin aja ini kan tulang terus ada sendi kan diantaranya, terus habis itu di dalamnya situ kayak ada batu gitu. Nah ketika itu nyeri tuh bakal sakit banget gitu, dan lo juga ya terganggu lah pengen bergerak gitu kan pasti. Jadi itu akan jadi sangat-sangat mengganggu lah yang si adanya tofus itu. Yang kedua ya tadi, kalau misalnya asam uratnya udah sangat-sangat menumpuk ya itu bisa ada masalah di ginjal juga gitu ya. Terus ya dan kambuh-kambuhan juga nggak enak banget kan gitu sih. Itu sih sebenarnya dari komplikasinya si asam urat itu. Jadi komplikasinya itu bisa ke ginjal sama ke ya itu ya tapi istilahnya apa sih, kayak keterbatasan gerak gitu lah, kayak mobilitas, keterbatasan mobilitas gitu ya. Dan itu sangat-sangat ngeganggu lah otomatis ya kalau misalnya kita nggak bisa
ngelakuin hal sederhana misalnya jalan kaki atau kayak gerakin jari atau apa gitu, nulis misalnya gitu kan. Kadang kalau misalnya gue pernah lihat tuh juga soal orang yang dia asam urat gitu, nah itu karena di jari atau di pergelangan tangan jadi even nulisnya dia susah kan, nggak bisa, maksudnya kayak sakit gitu kalau buat nulisnya. Itu kayak sesuatu yang walaupun asam urat terdengar sebagai sebagai penyakit dalam tanda kutip penyakit sehari-hari gitu, tapi dampaknya tuh bisa ngaruh justru ke kegiatan sehari-hari yang terlihat simpel, tapi kalau jadinya nggak bisa repot banget gitu kan. Benar. Jadi emang harus bener-bener diperhatiin ya soal asam urat ini gitu. Nah tapi tadi ya asam urat itu kan utamanya adalah di sendi, dan pasti gejala utamanya pegel-pegel. Tapi kan pasti nggak semua pegel-pegel tuh asam urat dong gitu. Nah, kira-kira apa yang membedakan pegel-pegel asam urat sama pegel-pegel yang lain? Biasa. Kalau misalnya pegel abis olahraga wajar ya, misalnya kayak lo hari ini olahraga terus besoknya pegel, ya udah gitu. Emang karena itu. Nah, kalau misalnya pegel karena adanya penyakit lain, jadi si asam urat ini tuh punya temen-temen yang gejalanya tuh mirip sama dia gitu. Yang pertama tuh ada rheumatoid arthritis. Ini sih berkaitan dengan autoimun. Jadi kan harusnya tubuh tuh menyerang yang sakit, tapi malah menyerang yang sehat. Nah ini kenanya ke sendi gitu. Itu rheumatik bukan? Iya benar. Nah biasanya dia kenanya tuh di ciri khas yang membedakan adalah dia kenanya di simetris, jadi kanan kiri kena. Kalau si asam urat itu dia misalnya jari jempol kanan kaki, ya udah itu aja gitu. Kemudian dia juga gejalanya si rematik ini adalah kalau bangun tidur di pagi hari tuh kaku, jadi bener-bener nggak bisa digerakin gitu. Terus yang kedua adalah osteoartritis. Nah osteoartritis ini tuh penyebabnya bukan karena masalah pada kayak senyawa-senyawa semacam asam urat gitu-gitu, bukan. Dia adalah pada jadi ada gesekan antar tulang gitu. Nah biasanya dia pada sendi-sendi yang besar kayak misalnya lutut, terus panggul gitu. Nah dia nih biasanya pada orang-orang yang misalnya bekerja yang kerjaannya tuh ngebawa beban yang berat gitu. Kemudian dia juga bisa pada orang-orang yang berat badannya berlebih gitu. Kemudian dia gejalanya tapi enggak simetris. Jadi bisa kaki kanan aja atau bisa kaki kiri aja. Sorry, berarti osteoartritis itu istilah umumnya ini kali ya, pengapuran ya? Bukan? Atau beda lagi? Beda lagi. Beda lagi. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga namanya pseudogout. Jadi si asam urat kan nama lainnya gitu, nama medisnya kan gout kan. Nah ada lagi pseudogout. Kalau dalam bahasa medis pseudo tuh artinya semu. Jadi mirip gitu. Tapi dia ada pengkristalan juga, tapi bukan asam urat, kalsium. Gitu. Nah, dan cara membedakannya adalah nanti ketika di pemeriksaan labnya, ternyata pas diambil cairan nih kalsium, berarti dia bukan asam urat gitu. Tapi biasanya si pseudogout ini tuh pada pada lansia gitu. Kalau yang asam urat kan pada 30 tuh udah mulai gitu. Oke. Jadi karena ini penyakit yang bisa dimulai di usia produktif ya. Usia 30 itu kan lagi produktif ya gitu kan. Bener. Lagi sering kerja lah, sering apa segala macam. Jadi itu apa yang bisa kita lakuin nih gitu buat mencegah itu semua gitu sebenarnya? Ya, yang pertama pastinya ya perhatikan makanan kita ya. Ya, hindari alkohol, terus soda, minuman manis. Terus ya tadi makanan-makanan mengandung purin yang tadi udah gue sempat sebutin juga. Terus ya olahraga, terus habis itu ya jaga berat badan ideal, terus ya itu aja sih paling. Sama rutin sehat ya? Sama rutin periksa gitu. Karena rutin cek lab kayak medical check up gitu. Iya, rutin periksa. Pokoknya kadarnya itu asam urat sebenarnya kalau untuk perempuan di bawah 7, laki-laki di bawah 8, tapi untuk idealnya itu di bawah 6 gitu. Jadi harus dijaga tuh gitu. Oke. Wah, ini
menarik juga nih bahasanya karena banyak banget di sekitar gue nih yang menderita asam urat gitu. Jadi entah itu saudara, mbak gue di rumah juga kemarin yang gue bilang ngelarang makan sayur hijau tuh dari mbak gue di rumah gitu. Kayak dia lancar banget ngejelasin tentang asam urat gitu. Dia kan mintanya ke lu aja deh sekarang gitu. Nah, asam urat gitu. Jadi thank you banget Lina udah meluangkan waktunya untuk ngobok episode kali ini. Dan buat keluarga sehatku yang masih mau tanya-tanya lebih lanjut soal asam urat, bisa langsung pakai fitur chat dokter nih yang ada di aplikasi Sehatku gitu. Di situ bisa langsung konsultasi online sama dokter, dan nanti kalau dokternya merasa perlu itu bisa langsung meresepkan obat juga di situ. Jadi nanti obatnya bisa langsung ditebus secara online tanpa harus ke apotek gitu. Jadi langsung seamless lah pokoknya, semua online dari konsultasi sampai dapat obatnya itu nggak perlu keluar rumah gitu. Oke. Thank you udah nonton ngobok episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Bye.